Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini kita belajar kimia kembali. Masih di bagian larutan asam dan basa. Kali ini subpokok terkait pengenceran dan pH campuran. Sebetulnya di pengenceran itu sudah ada di materi laju reaksi. Hanya aplikasinya tidak terlalu dalam. Nah, lebih dalam lagi ada di larutan asam dan basa. Begitu. Kita mulai materinya ya. Masih ada yang ingat dengan kaidah pengenceran? Pengenceran itu apa sih? Pengenceran itu adalah adanya penambahan penambahan air, betul. Nah, kali ini kaidah pengenceran itu terkait adanya penambahan air. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap konsentrasi suatu zat, terutama terkait pH. pH itu berkaitan erat dengan suatu konsentrasi. Nah, adanya penambahan H2O ini berpengaruh sangat signifikan terhadap suatu pH. Nah, saya ingatkan kembali, kaidah pengenceran itu ada rumusnya. Rumusnya adalah M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, dengan catatan V2 adalah V1 ditambahkan V air. Ya. Nah, seperti contoh misal HNO3, HNO3. Asam atau basa? Asam, betul. Asam apa? Asam kuat. Ya, meskipun saya belum memberikan data berikutnya, HNO3 itu termasuk ke dalam asam kuat. Coba dilihat subbab berikutnya, subbab sebelumnya itu terkait jenis asam kuat dan basa kuat. Nah, HNO3 ini asam kuat, saya beri konsentrasinya adalah 0,3 molar, memiliki volume 10 mili. diencerkan diencerkan hingga 100 mili. Tentukan pH sebelum dan setelah pengenceran. Tentukan pH sebelum dan setelah apa? Pengenceran tentunya. Nah, pengerjaannya gimana? Pengerjaannya ya sama seperti sebelumnya. Kita tadi tahu HNO3 itu adalah asam kuat. Kalau untuk mencari pH asam kuat, masih ingat apa rumusannya? Konsentrasi H plus sama dengan A dikali MA. Apa itu A? Valensi asam, betul. Karena ini HNO3 maka valensinya berapa? 1. Molaritasnya adalah 3 kali 10 min 1. Berarti berapa H plusnya? H plusnya adalah 3 kali 10 min 1. Berarti bisa langsung ke pH ya. pH-nya min log. Min log H plus, boleh saya tulis dulu. Min log 3 kali 10 min 1. Ingat ini gimana caranya? Kedepankan rubah jadi positif ya. Positif, tapi nggak usah ditulis positifnya ya, nggak usah ditulis positifnya, tinggal langsung aja 1 min log 3 gitu. Itu saat sebelum diencerkan. Ini sebelum pengenceran. Sebelum. Lalu yang setelah gimana? Yang setelah kalian harus cari dulu molaritasnya. Molaritasnya pakai yang tadi kaidah pengenceran yang ini ya, M1V1, M2V2. M1V1, M2V2.
M1 itu biasanya lebih besar dari M2, alias M2 itu adalah hasil pengenceran. M1-nya 0,3, P1-nya 10 mili. Nah, hati-hati ketika ada kata hingga, ini tuh sudah menunjukkan V2. Kecuali ketika di soalnya itu ditambahkan air sekian mili. Nah, itu berarti V air. Berarti V2-nya itu harus ditambahkan dengan V1. Kalau ada kata hingga itu sudah termasuk V air ya. Nah, berarti M2-nya yang akan kita cari terlebih dahulu, lalu V2-nya tadi 100. Maka M2 sama dengan 0,3 kali 10 adalah 3/100. Jadi berapa? Betul, 3 kali 10 min 2. Nah, itu M2. Nah, nyari pH-nya sama rumusannya. Cuman kan beda konsentrasi aja. H plusnya adalah tetap A kali MA. A-nya tetap 1, MA-nya yang beda. 3 kali 10 min 2. Nah, udah dapat tuh H plusnya. Jadi 3 kali 10 min 2. Maka pH-nya adalah min log H plus. Berarti min log 3 kali 10 min 2. Berapa tuh? Betul sekali. 2 min log 3. Coba perhatikan. Ini 2 min log 3, ini 1 min log 3. Kenaikan berapa? Naik berapa kali pH? Naik satu kali ya. Lihat pengencerannya. V1-nya 10, V2-nya 100. Berapa kalinya? Betul, 10 kalinya ya. Dia 10 kalinya. Gitu. Artinya apa? Artinya saya bahas setelah ini. Ketika diencerkan, ketika pengenceran 10 kali, perhatikan, kan timeline pH itu seperti ini. Ini asam ya. Ini pH 7. pH 7 itu artinya netral. Ini basa. Kalau suatu asam ditambahkan air, air kan pH-nya 7 ya. Jadi kalau asam ditambahkan air, pH-nya akan mendekati 7. Basa itu pH-nya di atas 7. Kalau diencerkan atau ditambahkan air, pH-nya juga akan mendekati 7. Jadi baik asam maupun basa, ketika ada penambahan air, itu artinya pH-nya akan mendekati 7. Nah, ketika pengenceran 10 kali, asam kuat, pH-nya naik satu poin. Kalau basa kuat itu turun. Basa kuat pH-nya turun 1. Gitu ya. Nah, kalau asam lemah bagaimana? Karena asam lemah dia punya harga Ka, pH-nya naik tetap, cuman naiknya hanya 0,5 atau setengah ya. Basa lemah pH-nya turun 0,5. Itu kalau 10 kali. 10 kali ya. Kalau 100 kali, pengenceran 100 kali gimana? Kalau pengenceran 100 kali, asam kuat pH-nya naiknya 2. Jadi sesuai nolnya ada 2, berarti pH-nya naik 2. Kalau 1000 kali berarti pH-nya naik 3 ya. Nah, kalau basa kuat itu pH-nya turun 2. Nah, kalau asam lemah berarti kalau naik berapa? Tinggal dikali 2 aja, pH-nya naik 1. Kalau basa lemah baru basa lemah pH-nya turun 1. Emang badannya Bu? Oke, kita buktikan ya. Tadi contoh yang
sebelumnya udah membuktikan ya. Nah, yang ini ya. Ya, ini asam kuat kan? Diencerkan 10 kali. Dari 1 min log 3 berubah jadi 2 min log 3. Artinya naik satu poin gitu ya. Kita coba terapkan pada suatu bahasa ya. Contoh. Contohnya bahasa lemah ya, kita cek NH4OH 0,3 molar. 20 mili ya. 10 mili aja ya. Kita coba 10 mili ya, biar kelihatan. 10 mili. Ditambahkan air 90 mili. NH4OH bahasa apa? Bahasa lemah. Kalau bahasa lemah berarti dia punya harga KB. Betul sekali. KB NH3. Bu, kenapa KB NH3 sedangkan di atas NH4OH? Masih ingat? Betul, karena NH3 itu kalau dalam larutan itu adalah NH4OH. KB NH3-nya adalah 10 pangkat 5. Tentukan pH, tentukan pH sebelum dan setelah. Nah, begini kira-kira. Ya, kita langsung aja to the point karena ini bahasa langsung ya. Ohamin akan gitu ya. KB, maaf saya salah menyimpan KB NH3-nya itu adalah 3 kali 10 min 5 ya. 3 kali 10 min 5. KB dikalikan MB gitu ya, langsung. KB-nya 3 kali 10 min 5, MB-nya adalah 3 kali 10 min 1. Langsung set dikaliin, jadi berapa tuh? Ya udah, ini mah sama-sama 3, kalau diakarin juga tetap 3 ya, kali 10 min 3. Gitu, ngerti nggak? Bisa ya. Nah, itu udah dapet ohaminnya. Bisa langsung POH dong? Bisa, berarti POH-nya berapa? Karena sudah terbiasa, kedepankan jadi 3 min log 3. Itu baru POH. pH-nya tinggal 14 dikurangi 3 min log 3. Berapa? Betul. Jadi 11 plus log 3. Itu yang sebelum. Ini sebelum ya. Nah, lalu yang setelah gimana? Kita pakai M1V1 sama dengan M2V2 gitu. M1-nya 0,3, V1-nya 10. Nah, kalau ada kata ditambahkan air berarti ini tambahin, barulah dia V2. M2-nya jadi 100. Maka M2 sama dengan 0,03 ya enggak? Nggak cukup ya, kita pindah ke slide berikutnya. Ini catat ya, 11 plus log 3. Tadi hasil pengenceran kita dapat M2 itu 0,03 alias 3 kali 10 min 2. Oke. Nah, kita nyari konsentrasi ohaminnya adalah akar KB dikali MB. Rumusnya tetap sama, KB-nya juga tetap sama, 3 kali 10 min 5 tadi ya, 3 kali 10 min 2. Jadi berapa? Betul, 9 kali 10 min 7. Apakah bisa diakarkan? Bisa. Akar 9, 3. Akar 10 min 7, 10 pangkat min 3,5. Kan 7 bagi 2 ya. Nah, berarti POH, ini karena udah konsentrasi OH minnya, berapa? 3,5 min log
3. Berarti pH 14 dikurangi 3,5 min log 3. Berapa berarti 10,5 plus log 3. Coba. Ini setelah. Tadi yang sebelum punya data berapa? Ceki. Nah, 11 plus log 3. Berarti yang ini penurunan ya. Ya, ini kan sebelum sama setelah, penurunan berapa? 0,5 untuk pengenceran 10 kali lipat. Coba kan ini ya pengencerannya ya, ini 10, ini 100, 10 kali lipat. Seperti itu. Ya. Jadi langsung aja kalau misalkan ditanyanya pH setelah pengenceran, lihat aja pengencerannya berapa kali lipat. Kecuali tidak ada di aturan ini. Misalkan pengencerannya hanya naik 20 mili, ya kalian mau nggak mau harus menggunakan rumus dasar. Ya, oke. Ini ya. Nah, next kita ke pH campuran. pH campuran. pH campuran pH campuran yang digunakan di sini hanya untuk yang sejenis. Maksudnya sejenis, asam hanya dengan asam, basa pun hanya dengan basa. Ya, nggak bisa asam sama basa karena itu nanti beda sistem karena bukan campuran tapi penetralan. Nah, rumus dasarnya adalah M campuran. M1 dikali V1 sama dengan, kalau sama dengan itu pengenceran, kalau campuran itu ditambah. M2 dikali V2. Bu, kalau misalkan ada 3 zat, 4 zat, bagaimana? Ya tinggal tambahin sama kalian. M3 V3, M4 V4. Di bawahnya total V1 ditambah V2. Ini semua bisa disubstitusi jadi langsung ke H plus campuran. Karena kan bisa jadi yang kalian hitung misalkan antara pencampuran asam lemah sama basa lemah, otomatis kan yang basa asam lemah itu nggak ada valensi asamnya, dia hanya menggunakan konstanta asamnya ya. Jadi harus dicari H plusnya dulu satu-satu biar langsung dapat pH-nya ya. Nanti kita beri contohnya. Ini tinggal H plus 1 dikali V1 ditambah H plus 2 dikali V2 per V1 plus V2. Lalu bisa nggak kalau OH- campuran? Bisa tentunya. OH- 1 dikali V1, OH- 2 dikali V2 per V1 plus V2. Begitu. Hari ini begitu. Jadi tadi tentang pengenceran dan pH campuran. Yang pH campuran contoh soalnya akan di video berikutnya. Jadi intinya pengenceran itu sangat berpengaruh terhadap harga suatu pH asam atau basa. Pun dengan pH campuran. pH campuran itu berguna untuk menentukan pH atas campuran suatu asam sejenis ya, maksudnya asam sejenis itu bisa asam lemah sama asam kuat, atau asam lemah, atau asam kuat, atau basa lemah, basa kuat, atau basa kuat, basa lemah, basa lemah. Jadi harus sejenis kalau untuk campuran. Oke, begitu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di contoh soal terkait pengenceran dan pencampuran. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.